Laku kita seringkali kejam sama anak-anak kita. Anak kita tuh apa? Anak kita tuh adalah otaknya dia. Allah gugurkan di sana, Allah jadikan sebahagian kecil itu sel-selnya terbakar, mati secara permanen. Berapa jumlahnya kita nggak pernah tahu. Mungkin sekitar 300.000, 400.000, 500.000. Beberapa hasil penelitian masih di per round sekitar itu. Padahal yuk kita lihat kembali yang paling subtil ya dalam penciptaan anak kita dan kita juga loh dalam penciptaan kita. Kita tuh berasal dari mana ya? Coba kita renungkan yuk. Dulu kita nggak ada kan bapak ibu kita yang ketemu. Bapak kita menyumbangkan per 1 cc dari sperma yang dikeluarkan, dipancarkan dari tulang sulubi ayah kita atau kakek kita berisi 200 juta sperma. Rata-rata sekali melakukan jima atau hubungan suami istri itu akan sekitar 2 cc atau 3 cc. Artinya ada 400 juta atau ada 600 juta sperma. Yang itu berlari ya, menuju titik sasar. Ketika dia dipancarkan, maka dia berlari menuju titik sasaran yang ketika sampai ada satu saja yang kemudian memutuskan ekornya, kan berekor itu, sperma itu berekor, memutuskan ekornya, kemudian dia masuk melesat ya, dalam gambar-gambar yang sering kita lihat, dia masuk melesat ke dalam dan kemudian dia mendekam di dalam rahim. Disitulah yang disebutkan oleh Allah mudghah, alaqah ya. Disitulah proses yang dahsyat luar biasa. Ada proses yang luar biasa yang kita nggak lihat. Tapi apa yang mau saya katakan, kalau kita mau anak-anak kita mampu bertahan atau mampu mengantisipasi zaman, siapa yang dapat, sebentar ya saya matikan dulu ya. Oke. Bentar ya, ada. Oke. Siapa mereka? Ya, kita bilang, oke, sekarang yang menang siapa? Yang menang di dunia ini. Apa Indonesia menang? Yang menang siapa? Oke. Kemarin dulu Amerika ya, tapi belakangan bergeser. Cina. Oke. Kemarin dulu siapa? Korea, Jepang, ya kan? Bangsa-bangsa yang menang. Ada kata yang menarik di situ, yaitu kata menang. Ini subtil, ini mendasar. Kalau nggak dipegang, maka kita hancur. Bahwa setiap anak yang dilahirkan telah melewati proses di mana dia berkejaran sperma itu, ya. Kemudian yang masuk melesap ke dalam rahim itu hanya satu, di mana ada pertandingan yang lebih hebat dari ini. 599.999 sperma yang lain kalah. Artinya yang satu ini adalah pemenang. Itu. Anak kita adalah tertakdir dia sebagai pemenang. Ini kita yakini karena dia dimenangkan oleh yang menciptakan dia. Tentu kalau istilahnya promotor, ini ada promotornya gitu loh. Nah, promotor ini sudah mengarahkan ya pertandingan itu sehingga dimenangkan oleh sang juara. Anak kita juara itu dulu. Jangan sekalipun kita meremehkan anak kita, jangan sekalipun kita merendahkan anak kita, meragukan kemampuannya.
Kalau dalam bahasa yang dikatakan oleh para guru saya, ya saya kan bukan guru, saya kan murid yang suka menyampaikan apa yang guru-guru saya sampaikan. Ibu Lirisman Musa, Pamela, kemudian dokter-dokter, ada dokter Taufik Pasyak, ada dokter Zuhdi Amir, ada dokter Tauhid Nur Azhar, dan banyak lagi, ada Fauzil Azim, ya, ada parenter-parenter hebat di Indonesia. Tapi guru saya yang pertama Ibu Eli Risman Musa. Apa dari peristiwa kita tidak boleh memperlakukan anak kita dengan buruk itu tadi. Mereka mengatakan jangan merusak program Tuhan, karena Allah Azza wa Jalla itu menjadikan setiap anak itu sudah jadi juara. Jangan merusak programnya Tuhan untuk dia jadi juara dengan sikap-sikap pengasuhan yang buruk di dalam rumah. Gitu. Buruk itu apakah semuanya keras atau ngomel atau tidak puas, kritik? Enggak juga. Buruk juga bisa berarti mengabaikan atau nggak mau peduli. Udah deh, serahin aja sama ibunya, ayahnya nggak mau ikut. Itu juga program yang merusak gitu. Karena di dalam parenting harus selalu seperti Mas Helmi ini dengan istrinya, kelihatannya mereka saling berbagi dan bagus sekali sikap seorang ayah. Saya lihat dari caranya anaknya anaknya merengek-rengek di telepon gitu, Mas Helminya tetap stabil ya, stabil dan kemudian tetap menenangkan. Ini pujian nih kepada Mas Helmi. Istrinya seorang bidan lebih tahu. Tapi apakah semua bidan sabar? No. Apakah semua bidan menghargai anak-anak yang lain? Belum tentu. Ada bidan yang juga berbuat kasar? Ada. Banyak, gitu kan? Jadi penting untuk kita mengetahui dulu hakikat jati diri. 23 kromosom ditambah 23 kromosom, ini siapa nih? Terus kalau udah tahu bahwa mereka itu yang lahir ini siapa? Milikmu kah? Atau milik Allah? Kalau milikmu kau boleh kantongin, kau boleh perlakukan seenaknya. Tapi anak kita bukan milik kita. Anak kita milik Rohnya. Kita cuma dititipin aja, tapi otoritas pertama ada pada kita. Lingkungan terdekat anak kita itu sejangkauan tangan kita ini. Kenapa saya bilang gitu? Waktu masih 0 sampai 5 tahun, coba aja kalau mau pergi, kalau nggak ditarik-tarik baju kita, ya misalnya, apa abi ayah, anak kita berat. Nanti pada 7 tahun pertama, ketika udah 6 atau 7 tahun, dia sudah suka berkawan, dia udah nggak terlalu berat sama kita. Gantian nanti, umur 14 sampai umur 21, kita yang kemana lah, mana sih ya, kita yang merengek kepada anak kita, gitu. Kemana dia udah maunya dia sendiri, ya kan? Nah, jadi tadi ya, yang pertama saya ingatkan bahwa anak kita itu ciptaan Allah. Allah berhak 100% atas anak itu, bukan milik kita. Allah yang membuat, menyusun tulangnya. Ya Allah, kalau lihat bayi lembutnya, Masya Allah, keajaiban yang luar biasa. Kok bisa matanya melihat dengan sudut, ya kan? Bayi-bayi yang lahir belum bisa melihat, dia melihat dari. Dan bagaimana dia nggak bisa berkata-kata. Kita pun dikasih, orang perempuan dikasih mulut yang lebih ceriwis. Supaya apa? Memang supaya stimulan bahasanya untuk anak-anak kita itu terbangun. Anak kita bisa ngomong. Kalau ibunya pendiam sekali, anaknya juga nggak bisa ngomong. Padahal bahasa adalah milik manusia. Bahasa adalah kekayaan manusia. Dengan berbahasa yang baik kepada anak kita sejak awal, itu menyusun kecerdasannya. Makanya kalau bicara sama anak, kita harus SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi nggak boleh cuma sepotong-sepotong. Ya, harus ada subjek, predikat, objek, keterangan. Saya diketawain dulu ketika saya bicara dengan bahasa formal pada anak saya, apakah kalian ingin hari ini kita untuk
kok pakai apakah? Ya. Tapi itu membangun kecerdasan. Alhamdulillah, misalnya kalau dilihat dari akademis saja ya, dari contoh akademis paling sedikit ada 2 putri saya yang lulus secara cum laude. Seperti itu juga hal yang sederhana sebenarnya, karena kita membiasakan aja ngomong sama dia SPOK, gitu kan? Apa susahnya sih ngomong SPOK gitu kan? Dengan wajah yang garis yang kalau kita bilang tarik 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri ya dalam hal ini. Kemudian cahaya mata yang terus kita pertahankan untuk kalau melihat anak kita, selalu dia tahu bahwa dia adalah orang yang paling dicintai oleh ibunya dan bapaknya, sehingga anak ini besar hatinya ya. Maka dia mau menyerahkan rahasianya yang paling rahasia. Saya sebelum anak saya menikah, yang perempuan, Mahfira, yang namanya ibu khawatir dia sudah udah mendekat ya dengan seorang anak laki-laki. Kita lihat dulu keluarganya, keluarganya orang sholat, bahkan sholatnya lebih baik, bahkan kerudungnya lebih panjang dari kerudung saya, Masya Allah, kegiatan mereka berkuda, memanah, berenang, saya bilang gitu, ini keluarga, itu luarnya. Pas masuk ke dalamnya, mereka murah hati, murah senyum, mereka nggak suka ganggu tetangga, Masya Allah, anaknya besar dalam lingkungan itu. Lalu saya tapi tetap bilang sama putri saya sambil bercanda-bercanda waktu belum menikah itu, Mapi sayang, Mapi udah dipegang ya tangannya atau belum? Gitu. Enggak pakai gitu-gituan. Saat dia menjawab, kita tahu karena anak kita itu adalah anak yang hidup sama kita puluhan tahun. Keterlaluan kalau ibu itu nggak tahu anaknya bohong, atau ayah nggak tahu anaknya bohong, tanpa harus dibentak. Kita udah tahu dari geraknya, dari cara dia ngomong, kita tahu dia itu jujur apa enggak. Kalau ngada-ngada dia sembunyiin sesuatu, kita tahu gitu. Nah jadi enggak, saya bilang udah diusap kepalanya, kecap kepalanya ya, diusap kepalanya, ini aja ininya, cuma kerudungnya aja. Oke. Hatinya gimana, deg-degan nggak gitu? Biasa aja, karena udah besar kan, ketika itu udah umur 22 kan, mulai dekat. Sampai ke hal yang boleh dikata tiap anak punya rahasia, tapi lebih banyak rahasianya itu boleh diketahui atau di-share, apalagi anak putra saya Givari, rahasianya itu diberikan kepada ibunya dan hanya ibunya saja yang tahu, dan ibunya jaga rahasia itu. Mudah-mudahan Allah membuat kedua tangan yang selalu berdoa ini itu sebagai solusi dari kesulitan-kesulitan anak kita ketika dia menyerahkan rahasianya kepada kita. Kira-kira di bagian ini kita lihat ada sesuatu dari pemberian nama saja gitu. Anak kedua saya namanya Mahfira Izzani Maulania, ya, Maula itu Izza, ya, tinggi, mulia, pemimpin, ya. Raudiatus Zahra Ramadhani, bunga, ya, bunga di Raudah pada saat bulan Ramadan, gitu, bunga di tamannya Rasulullah saat Ramadan, gitu. Jadi nama itu doa, dan doa itu harus diikuti oleh perilaku pengasuhan kita yang menguatkan nama atau karakter yang hendak kita bangun kepada dia. Saya tidak ingin menepuk dada ya ketika putra dan putri saya memilih passion mereka. Ini penting nih dalam sesi yang singkat ini. Ini pengenalan dalam sebuah dunia menghadapi tantangan ya. Kalau karakternya bagus kita dibentuknya dengan gimana? Dengan kasih sayang, dengan punya pengalaman pengetahuan bagaimana otak anak kita bekerja, meninggalkan kesan-kesan atau merekamkan kesan-kesan terbaik dalam pengalaman kita berinteraksi dengan anak kita, itu namanya komunikasi kasih sayang. Ya, bukan komunikasi bentakan, bukan komunikasi merendahkan, bukan komunikasi yang membohongi, bukan komunikasi yang meragukan, tapi komunikasi yang membesarkan hati, komunikasi yang melapangkan jiwanya, komunikasi yang membuat dia merasa dirinya hero, komunikasi yang membuat dia sadar betul dia adalah kecintaan bagi ibu bapaknya. Ini penting, to be loved. Dia merasa bahwa dia adalah dicintai, gitu, dicintai, bahwa dunia ini nggak ada artinya buat bapak ibunya. Dialah gitu. Tapi juga ingat,
dia juga dididik untuk tahu batas, dia dididik untuk berdisiplin, dia dididik untuk berkata baik, dia dididik untuk mengejar target-target, dia dididik untuk bertanggung jawab, dia dididik untuk mengetahui kapan dia bisa mempertahankan sesuatu dengan cara bagaimana dan kapan dia kemudian harus mundur dan berhenti. Batas, karena manusia itu harus selalu tahu batas. Allah tidak suka manusia yang melampaui batas, kan gitu. Jadi kita didik anak kita untuk banyak ada teman-teman yang tiba-tiba karena ada sebuah himbauan, anak kita sayang, kita arahkan bakatnya, kita berikan kasih sayang, anak yang naik di rumah orang, bapak ibunya tenang, oh my God, bukan gitu. Anak kita harus tahu bagaimana sopan santun, tapi kita nggak boleh ngajarin dia dengan cara yang membuat dia menjadi terpenjara gitu, nggak boleh. Kita harus penuh inspiratif, penuh inspirasi. Kita harus menjadi orang yang selalu meneladankan pertama kali atas apa yang kita ingin dia lakukan. Kalau kita ingin dia selalu menjaga kebersihan, kitanya harus bersih. Kalau kita ingin dia itu berkata baik, ya kita harus berkata baik. Kalau kita ingin dia mencintai orang miskin, ya kita harus mencontohkan bahwa kita sangat memikirkan orang miskin. Kita harus berkata juga, bertindak juga, berpikir juga. Kita juga harus mau berbagi pikiran-pikiran kita sama anak kita dari kecil. What do you think? Itu yang kita tanya. Saya pergi ke satu tempat, maksudnya lagi jalan sama anak-anak. Saya nyetir mobil, nganterin anak sekolah. Saya rela berhenti, mau berhenti. Soalnya, what do you think? Who is he? Who is he? Gitu. Terus siapa? Yang mana? That old man, gitu. Orang tua itu siapa dia? Gitu. Anak-anak, bapak jualan apa dia? Jualan buah. Jualan buah. Berapa usianya? Tua mana sama kakek kalian? Tuaan bapak itu. Berapa usia kakek kalian? 50, 60, 70. Berapa kira-kira itu bapak itu umurnya? Tua sekali. Kenapa dia keluar dari rumahnya? Apa bahunya nggak sakit? Kalau dia memikul buah, sakit. Kalau begitu, terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk dia? Siapa dia? Mungkin dia orang miskin? Ya, dia orang miskin. Kalau begitu, apa yang bisa kalian lakukan terhadap orang miskin? Kita bisa kasih uang jajan. Gitu. Mau berhenti sebentar? Mau. Turun, memberikan uang jajan. Terakhir, setelah kasih uang jajan, misalnya saya ikut membeli, lalu di mobil kita tanya lagi, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk kakek tua itu? Anak-anak mikir, diam. Ke rumahnya, kita nggak tahu rumahnya. Ada dialog-dialog seperti itu. Terakhirnya, apakah kita bisa juga menambahkan dengan doa? Ya, kita bisa doa, kita doakan. Siapa yang mau pimpin doa? Lalu doa, oh ya Allah, sayangi kakek penjual buah. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Ya Allah, jangan sampai ketabrak mobil. Ya Allah, mengalir doa untuk kakek dalam bahasa anak-anak gitu. Nah, itu tuh peristiwa di mana kita, contohnya kita mau mencontohkan kepada anak kita kalau kita sayang sama orang miskin, sayang. Di buku ini, walaupun ini buku kuno, tapi di dalamnya nih nilai-nilai moral yang saya ajarkan kepada anak-anak itu, saya rekamlah di sini dengan segala kekurangan saya, tentu saja tidak sempurna ya. Nah, jadi karakter kembali ya, jadi nama yang baik diberikan, kemudian kita arahkan untuk menjadi karakter, ya, memiliki karakter yang baik. Pertanyaannya, apakah anak kita udah pasti tuh kalau digituin? Nggak ada yang pasti, gitu. Tapi gini, selama kita tahu, ya, ini ada potensi hebat nih, ya, kita ngeliat nih, ini ada potensi hebat. Nah, kita yang orang tua yang paling berkepentingan, katakan gitulah ya. Kepentingannya apa sih kita? Karena kalau kita mau susah payah di pagi hari, kita agak ringan di sore hari. Saya merasakan betul, Masya Allah. Hari ini saya betul-betul ibu yang
bahagia sekali karena anak nomor 1 dia sudah jadi pemimpin, anak nomor 2 dia sudah mampu memimpin delegasi ke luar negeri dengan bakatnya dia dan pekerjaan dia dipercaya oleh perusahaannya untuk menyelenggarakan gathering gitu, karena dia kan seni rupa ya. Anak yang nomor 3 dia sudah mengatur sendiri kebun-kebunnya, hasil kebunnya, menjual sendiri hasil kebunnya, kemudian dia mau ngambil S2, dia urus diri sendiri S2-nya, dan seterusnya lah ya. Jadi bercapek-capek di pagi hari, tapi di sore hari, sore senja ya, sekarang saya senja, usia saya senja, saya merasa bahkan bisa berkolaborasi dengan anak-anak gitu, enak sekali gitu loh. Nah, jadi akhirnya kita nggak sadar gitu loh, bahwa oh iya ya, tantangan demi tantangan ya selalu ada. Yang saya pikirkan hari ini sekarang adalah bagaimana bisa mewariskan, ya kan, semangat mencintai kebenaran, keadilan, mewujudkan kesejahteraan, melawan kezaliman itu kepada generasi yang berikut, yaitu putra dan putrinya. Tapi bekalnya utama, misalnya saya selalu bilang, jangan berikan, kalau kalian udah hebat, kalian udah kaya raya, saya nggak mau diberikan apa-apa. Tubuh saya cuma perlu satu tempat kecil saja untuk berbaring. Apalagi tubuh saya akan semakin semakin mengecil kan, orang tua makin kecil, kalau makin tua makin kecil, dan saya nggak butuh sesuatu dari kalian. Tapi saya punya kepentingan terhadap anak-anak kalian, kata saya. Apa kepentingannya? Saya minta kepada kalian, ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kalian sejak pagi hari. Biasakan zikir pagi dan sore. Bangunkan mereka di malam hari untuk mau menghadap Allah, tahajud. Ajari anak-anak untuk selalu berdoa. Anak-anak selalu menyukai berdoa kepada Allah. Ajarkan anak-anakmu keyakinan bahwa tidak ada yang dapat mewujudkan sesuatu jika Allah tidak ingin mewujudkan, maka hanya Allah yang dapat mewujudkan sesuatu, dan tidak ada yang dapat menghalangi kemauan Allah, dan diri ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah memanggil, maka kita tidak bisa sebagai hamba, yang ada hanyalah kita akan turut ikut, mutlak kita milik Allah. Karena itu ajarkan pada anak-anak kalian kebersihan hati, ya, kemantapan niat dalam melakukan segala sesuatu, kemudian berorientasi bukan pada duniawi tapi pada akhirati, kemudian mencapai cara-cara untuk mencapai cita-cita itu dengan cara-cara yang ahsan, yang baik. Tidak ada kompromi sama sekali terhadap cara yang tidak baik. Korupsi no, dagang sapi no, gitu. Orang bilang kalau di dunia politik, di dunia nggak bisa jadi orang baik. Kita tetap mengatakan kita tetap ingin jadi orang baik. Kita nggak menerima suap, kita nggak menerima kolusi, nepotisme, kita nggak mau KKN. Itu semuanya adalah hukum-hukum yang ditegakkan di dalam rumah kita melalui pembangunan moral yang seperti itu, yang dari hari, day by day kita sampaikan kepada dia, kita biasakan, kita apresiasi kepada dia, kita uji coba kepada dia, harus diuji coba, kemudian kita evaluasi, kalau ada kekurangannya kita perbaiki, kita nggak bosan, kita nggak capek, kita punya buku, anak kita kurang di sini, pada usia sekian, ini memang belum saatnya, dia belum bisa, tapi 2 tahun kemudian dia pasti sudah bisa untuk bertanggung jawab ini, dan tidak putus asa mengenai hasilnya. Kita nggak bisa memaksakan setiap anak punya capaian yang sama. Ada anak yang sudah menemukan titik besarnya pada usia 14 tahun, sudah bisa punya satu perusahaan. Putri saya nomor 3, umur 14 tahun, dia sudah bisa duduk sebagai seorang direktur, gitu. Perempuan kecil yang memiliki usaha, besok insya Allah usahanya saya kembangkan bersama Thayyiban, ya. Saya sekarang bergabung dengan perusahaan yang memikirkan benar-benar tentang kehalalan dan kethayyiban masyarakat. Saya di sana menginfakkan diri saya ingin ada perubahan pada masyarakat, karena kalau sertifikat halal itu hanyalah
hanyalah sebuah selembar kertas gitu. Untuk apa? Kitalah orang tua yang harus memulai ya kehidupan kita untuk aware kepada persoalan halal, toyib gitu. Nah, bersama toyiban ini saya yakin insya Allah ya semua makanan-makanan ya, yang dihasilkan oleh UKM itu akan kita ajak mereka untuk melakukan bukan pengkajian ya, tapi pengujian. Kalau pengkajian hanya dikaji saya, ini pengujian di laboratorium yang kita kelola juga ya. Di Toyiban ini saya mengelola laboratorium ya. Ada laboratorium di Jawa Barat yang kita kelola, untuk itu nanti semua UKM ya. Jadi hasilnya gelatin berapa, gelatin kelihatan semua unsur-unsurnya. Jadi di situ ada sertifikat, ya sertifikat kecukupan gizi, nutrisi, ada sertifikat kadaluarsanya, ada sertifikat kehalalannya, ada sertifikat untuk ISO-nya dan CAN-nya. Pokoknya kenapa? Karena itu tadi peduli. Ya, anak cucu saya besok itu makannya gimana? Itu yang sekarang menjadi setelah saya anak-anak growing up ya, anak-anak udah bisa dewasa, udah bisa cari uang sendiri, udah bisa punya rumah sendiri gitu kan, udah bisa punya perusahaan sendiri istilahnya gitu. Nah, itu tinggal kita nih memikirkan bagaimana yang halal dan toyib ini bisa menjadi pegangan bagi masyarakat, sehingga besok kalau misalnya kita ambil, katakanlah kita mengambil satu produk begitu ya, ini penting ya saya sampaikan sini. Kalau kita ngambil satu produk, misalnya apakah kue atau apa, kita langsung lihat, kita bisa melihat dari QR code-nya, kita bisa lihat, oh ini udah ada sertifikat pengujiannya gitu kan, dan ini benar-benar komposisi nutrisinya kita bisa lihat gitu kan. Beda kan, orang Indonesia itu bisa lihat harganya gitu kan, harganya berapa, tapi komposisinya nggak dilihat ya kan, karena ini ketahanan ketahanan jiwa, ketahanan moral, mental itu sangat bergantung kepada apakah anak kita itu punya ketahanan juga dalam fisiknya, bukan fisiknya yang kuat diajak ini bukan, tapi bagus nggak disusun sama barang-barang atau bahan makanan yang halal toyib nggak, itu pengaruh banget gitu, nggak bisa dia berdiri sendiri. Nah ini jadi sekarang saya udah punya waktu, saya pengen ngambil sekolah ya kan, pengen lah, siapa yang nggak pengen jadi dokter, siapa yang nggak pengen jadi profesor, pengen ya Allah jadikan hamba ya Allah, masih bisa sekolah lagi ya kan. Tapi ya sekarang ada sekolah paham nih, saya bersyukur saya bisa duduk di sini nemenin teman-teman yang masih harus melewati waktu yang masih panjang dan masih banyak yang bisa diimprove oleh pasangan-pasangan muda ya kan. Saya sekarang sejujurnya saja ya, saya sudah menuai ya, kalau istilahnya itu panen, saya udah panen lah gitu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, ini sudah jam 3 ya, jadi kita tadi mulai jam 2, saya sudah 50 menit ya, kalau tadi lihat dari jam 2 mulai, saya 50 menit, saya akan sangat bergairah untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya, apa yang saya bisa lakukan. Kalau ada dari apa yang saya paparkan itu kekurangannya, saya selalu mau belajar, karena nggak ada yang selesai dalam belajar ini, nggak ada. Saya selalu senang mendapatkan ilmu-ilmu baru, apalagi kalau misalnya temuan fakta otak, bagaimana anak-anak kita yang tercandu oleh mulai dari tercandu coklat ya sampai tercandu pornografi, bagaimana otaknya di bagian lobus frontalnya itu dulu dibilang hancur, tidak berfungsi, tapi sekarang enggak. Sekarang kita menemukan cahaya, kita menemukan bahwa itu tuh bisa sembuh ya, bisa sembuh, itu bisa pulih gitu, tidak hancur, enggak damage seperti mobil yang hancur dan nggak bisa apa-apain lagi, enggak ya. Ternyata ada rejuvenate ya, ada otak itu melakukan pemudaan kembali atau melakukan memang umur 16 tahun itu sudah nggak bertambah ya, miliarannya itu nggak bertambah, tetapi dia bisa
melakukan otak itu pematangan lagi gitu. Jadi nggak ada yang kita bilang nggak ada yang fatal ya, kita masih tetap bisa memperbaiki diri. Dan agama kita mengatakan kalau kamu melakukan kesalahan satu kali, susulah dengan kebaikan. Keburukan satu kali, susulah dengan kebaikan 10 kali gitu. Jadi itu sifat otak kan suka mengulang. Ketika dia mengulang, karena hal yang diulang itu dia melakukan mielinisasi gitu. Dulu ini top banget ya Bunda Eli Risman Musa, saya ingat banget, ngomongnya aja dulu nggak bisa, mielinisasi susah banget gitu kan, tapi karena diulang, akhirnya kita sadar, oh iya, ikatannya sangat kuat ya, pada umur 11 tahun akan terjadi besar-besaran, obral besar-besaran. Ada film tuh, In Out, apa namanya, filmnya Inside Out itu film tentang kerja otak, bukan otak secara biologis ya, tapi otak secara fungsi. Jadi neuronya itu apa namanya, fungsi neuronya itu diungkapin. Jadi ada tokoh joy, ada tokoh gembira, ada tokoh sedih,